Ya, bahas timnas sekarang lagi di menit 85, aku lagi sambil nonton di laptop. Kalau kita melihat flashback sedikit waktu lawan Arab, pemainnya banyak sekali yang dirubah dan seperti yang gue bilang di banyak akun YouTube dan lain-lainnya bahwa ini bukan masalah menang kalah. Gue mau lihat apa yang terjadi dengan permainan. Oh ya, sebelum gue lanjut, ini disponsorin oleh Mills ya. Mills hadir di Sogo, Pantai Indah Kapuk, dan juga akan segera di Serpong, Sogo. Atau bisa beli online di Mills Sport ID akun IG. Oke, yang gue lihat adalah permainan dan kalau boleh jujur 4-3-3 lebih agresif iya, terutama di babak pertama, oke. Dan banyak sekali kejadian yang membuat gue ya ini tidak terlalu banyak berkembang karena lebih agresif mungkin iya dibanding match pertama bermain 4-3-3, tapi begitu banyak salah passing yang sama sekali tidak dimanfaatkan oleh para pemain kita, oleh Vietnam, sehingga skor di babak pertama itu cuma 1-0. Dan counter attack-nya berkali-kali, beberapa kali kita dapat counter attack gagal karena juga salah passing. Yang sama sekali tidak berubah itu apa? Itu jarak antar pemain. Jarak antar pemain begitu jauh sehingga kalau lu lihat Vietnam itu bisa membangun serangan dari tengah, terutama di babak kedua beberapa kali terjadi karena pemain strikernya itu kan dijaga salah satu Basnasam atau Dutra. Pada saat dia maju ke depan untuk ambil bola, dua center back ini diem aja. Gue nggak tahu apakah itu instruksi atau tidak, sehingga memberikan kesempatan Vietnam untuk membangun serangan. Itu yang parah. Dengan masuknya Sadil, ya sayang sekali dia nggak begitu kelihatan, tapi dia juga dijaga ketat gitu. Vano Beto bekerja keras di kanan, Rico juga bekerja keras, tapi ya mereka terutama Vano nyaris tidak dilibatkan atau nyaris tidak dapat bola yang bagus sehingga sangat sulit untuk dia membangun serangan. Salah satu yang gue kritik juga Evan Dimas. Evan Dimas itu harusnya menjadi motor antara serangan dan bertahan. Harusnya dia yang bisa mengatur permainan, tidak dengan long ball, tapi gue lihat dia bermain terlalu statis. Dia passing diem, dia passing tidak meminta bola lagi, dan kalau agak stuck dikit long ball, dikit-dikit long ball. Yang lebih parah lagi kalau gue bilang di babak kedua itu long ballnya banyak banget. Tapi stay di babak pertama dulu. Di babak pertama kreativitas kita itu tidak ada sama sekali, maka dari itu nyaris tidak dapat peluang sama sekali untuk bisa cetak gol. Bahwa kita kebobolan satu, gue bilang bukan salah siapa-siapa ya, karena memang di tiang jauh itu pemain dari Vietnam memang jauh lebih tinggi, jadi gol seperti itu bisa terjadi. Itu kan dari tiang pertama terus ke tiang kedua, dan mungkin Dutra agak telat dikit, tapi hal-hal kayak gitu itu terjadi di bahkan Liga Inggris lah gue bilang. Dan yang jadi masalah kan adalah kita itu tidak bisa mengantisipasi dengan bola-bola atas. Nah, pada saat kita mendapatkan bola counter attack, nyaris tidak ada satu counter attack yang berhasil. Either itu karena salah passing, atau salah kontrol, atau salah positioning. Jadi babak pertama agresivitas iya lebih bagus dibanding lawan Arab. Dibanding lawan Arab, Emirates itu kan ibarat defense-nya 30 menit pertama, serangannya hancur banget. Nah, sekarang mereka berusaha, tapi karena jarak antar pemain dan passingnya begitu buruk sehingga banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh pemain kita, tidak hanya dari serangan maupun juga bertahan. Transisinya ini sangat buruk.
Kalau kita yang gue sebut transisi pada saat kita menyerang itu tidak perlu terlalu jauh dari lawan. Kenapa? Kalau serangan kita gagal, kita diserang balik, at least kita bisa melakukan pressure ke lawan. Nah, ini kadang-kadang jaraknya terlalu jauh dengan lawan, sehingga kalau kita kena serang balik, serangan kita yang gagal kita di counter, itu pemain-pemain untuk kembali lagi itu sangat jauh sekali. Beda dengan Vietnam. Kalau lu perhatiin Vietnam, semua pemain yang pegang bola itu selalu ada 2-3 pemain, sehingga mereka gampang sekali bikin kombinasi. Itu di kita itu sama sekali nggak ngelihat. Inilah salah satu yang gue kritik dari Simon. Lu boleh kalah lawan Vietnam, tapi at least lu create banyak peluang. Babak pertama nyaris tidak ada peluang loh. Dan kalau gue lihat babak pertama kan kita masih fresh, masih bisa ngelawan lah. Tapi justru di babak pertama yang kita harapkan ini, yang gue harapkan itu at least ada banyak peluang dan at least bisa cetak gol. Dan itu sama sekali tidak terjadi at all, sama sekali. Terus ketinggalan 1-0, gue bilang sangat layak, mereka lebih menguasai bola. Masuk ke babak kedua, kita mencoba high press, tapi gak lama banget. Di menit 60-an sudah kelihatan bahwa kita ini kehilangan leader, kehilangan induk yang bisa membuat tim ini bangkit kembali. Kembali lagi jarak antar pemain begitu jauh, dan lebih parah lagi di babak kedua. Banyak banget long ball, dikit-dikit long ball. Sampai Tio di Mola, ya gue nontonin di Mola. Tio bilang, gue bingung kenapa harus long ball, karena nyaris hampir semua long ball itu tidak sampai. Sementara di Vietnam, long ballnya itu banyak yang sampai, dan mereka pun tidak melakukan sebanyak kita long ballnya. Nah, ini yang gue selalu kritik. Kenapa Simon untuk gue sudah cukup banyak mendapatkan kesempatan dan dia tidak menunjukkan progres sama timnas ini. Karena yang bahaya adalah timnas ini dapat penalti lagi Vietnam. Aduh. Lawannya di grup ini kan 3 tim AFF yang dimana kita juga ketemu pada saat Piala AFF. Oke. Jadi ini yang bikin cemas, bikin kesel, bikin kecewa. Lawan kita itu juga Southeast Asia, Asia Tenggara. Sementara lawan Asia Tenggara di kandang aja 3 kali kalah loh, dan layak kalah. Itu yang jadi masalah. Ini sekarang menit 94 Vietnam dapat penalti. Terus kalau kita lihat gol-gol kita, gol kedua Yanto Basna, ya apa namanya, Yanto Basna melakukan pelanggaran yang sama sekali nggak perlu dan layak penalti. Gol ketiga persis kejadian lawan Arab, di mana kena terupas dan finishingnya bagus. Terupas itu berkali-kali bisa terjadi karena jarak, ya pemain belakang kita nggak terlalu cepet, dan jarak antara pemain tengah dan pemain belakang itu terlalu jauh, jadi gampang sekali untuk diterupas. Nah, penalti nggak masuk. Nah, udah 3-1 cukup lah. Ya, udah, match sudah selesai. Jadi untuk gue sih, ya setelah gue nonton match ini, gue tambah yakin untuk gue Simon harus out, karena dia melawan tim-tim ASEAN, dia tidak bisa membuat perubahan dari sisi permainan. Bukan menang kalah, sekali lagi ya, dari sisi permainan dia tidak bisa membuat perubahan. Dan tim-tim ini akan kita ketemu di AFF. Kalau dia kontraknya di AFF sampai 2020, untuk gue ngapain membiarkan dia bermain terus sampai ngelatih terus sampai 2020. Toh ini nggak ada progres sama sekali. Sama sekali. Ini 3-1 layak banget kalah. Ini beruntung penalti mereka nggak masuk. Walaupun untuk gue itu setengah penalti ya, tapi it's okay. Jadi dengan skor ini ya kita out. Sisanya kita harus fokus dengan pelatih baru, membangun membangun tim baru dengan bermain ya sesuai dengan kapasitas kita. Karena yang ditunjukkan oleh Simon sekarang tidak jauh dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Banyak long bola ini itu.
Maka dari itu gue dukung Seto masuk, karena Seto sudah menunjukkan dengan Sleman bahwa dia bisa bermain sesuai dengan kapasitas kita. Demi fokus ke AFF. Kalau sekarang, kalau Simon nggak dipecat atau dia tidak mau mundur, ya ini akan main kayak begini terus. Nah, dari sisi permainan sama sekali tidak berubah, dan kita tidak bermain sesuai dengan kapasitas kita. Oke, itu aja. Gue rasa match baru selesai. Kita lihat lagi di next video. Thank you for watching.